Ade. Halo. Perkenalkan, nama saya Ningsi. Panggil juga Kakak Ningsi. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Izin ya Ade, mau wawancarai Ade. Iya. Oke, kalau boleh tahu nama Ade siapa? Nama saya Yanti. Yanti. Iya. Kakak panggil Yanti ya. Iya. Kalau boleh tahu Ade kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Terus umurnya berapa? Umur saya 11 tahun. 11 tahun. Iya. Terus ini tempat tinggalnya di mana ya kalau boleh tahu? Di Perum Blok B. 5. Iya. Blok B. Blok B. B ya? Iya. Blok B. Izin ya Dek, kakak mau wawancarai. Iya. Oke, langsung saja ya. Kira-kira Ade sebagai seorang perempuan, apa hal-hal yang menyenangkan dan Ade sukai? Bermain, terus bantu orang tua, mungkin itu saja. Mungkin belajar juga. Oh iya, belajar. Terus biasanya kalau belajar di malam hari atau di siang hari atau mungkin mengerjakan PR gitu? Di malam hari. Gitu ya. Oke, lanjut. Apakah Ade pernah merasa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak perempuan? Kira-kira bagaimana menurut Ade? Ada sih, kalau pada saat bermain yang anak perempuan tidak boleh bermain bola, sedangkan anak laki-laki boleh. Gitu ya. Terus Ade ada banyak teman-teman nggak? Ada teman laki-laki atau teman perempuan atau campur? Campur sih. Biasanya kalau bermain itu main apa? Kalau perempuan main masak-masak, tapi kalau laki-laki main bola kadang. Gitu ya. Oke, lanjut ya Dek. Menurut Ade, apakah anak perempuan dan anak laki-laki itu punya kesempatan yang sama untuk bermain semua permainan atau tidak? Tidak. Mengapa Ade memilih jawaban tidak? Karena kadang kalau perempuan cuma terbatas seperti main masak-masak, cuma seperti main yang tidak pakai kekerasan atau bukan permainan laki-laki. Oh gitu ya Dek. Kan biasanya kalau anak-anak perempuan cuma disarankan untuk jangan keluar main di luar ya, masak aja gitu, bantuin mama aja gitu kan. Iya. Kalau untuk laki-laki kan menurut orang tua nggak boleh masak kan, biasanya gitu. Terus pernahkah Ade melihat atau mendengar ada anak perempuan lain yang diperlakukan berbeda atau tidak adil hanya karena dia sebagai anak perempuan? Iya, ada teman saya perempuan dilarang keluar rumah bermain. Kira-kira apa harapan Ade untuk menjadi seorang perempuan di masa depan? Harapan saya anak perempuan tidak boleh dibatasi dalam hal bermain. Harus bisa merasakan ya? Iya. Supaya kalau seumpamanya nantinya anak perempuan itu bisa tahu juga, misalnya kan anak laki-laki biasanya main bola, jadi perempuan bisa bermain bola juga. Iya. Sama halnya juga dengan anak laki-laki kan. Iya. Oke, selanjutnya menurut Ade apa saja hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak perempuan? Bisa memasak, bantu orang tua, menggambar, dan masih banyak lagi seperti menyapu. Gitu ya. Iya. Terus jika Ade punya kesempatan untuk memberikan saran kepada orang dewasa tentang bagaimana memperlakukan anak perempuan itu bagaimana? Jangan dibatasi bermain. Cuma itu. Iya. Oke deh. Oke, makasih ya Dek karena udah mengizinkan kakak untuk mewawancara Ade. Iya. Kan tadi Ade memberi saran kepada orang dewasa supaya tidak membeda-bedakan anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal bermain. Oke, saran dari kakak itu Yanti, semoga nantinya bisa sukses. Jikalau
ya nanti udah dewasa nanti jangan membeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Iya. Oke, makasih ya Dek. Iya. Halo, Namanya siapa? nama saya Yulan Clara. Umurnya berapa? Umur saya 11 tahun. Kelas? Kelas 5 SD. Pekerjaan setiap hari di rumah apa? Bermain, bantu mama, memasak, belajar. Yulan pintar masak. Pintar, Masak apa aja? masak nasi di rice cooker, goreng ikan. Pintar. Kakak boleh bertanya? Boleh. Em, Yulan sebagai anak perempuan, Ya. apakah hal-hal yang paling menyenangkan atau apa hal-hal yang paling Yulan sukai dalam kehidupan Yulan sekarang? Yang sukanya sih bermain, tapi kadang juga bantu mama, memasak, gitu. Apakah Yulan pernah merasakan hal-hal yang tidak boleh Yulan lakukan karena Yulan sebagai anak perempuan? Jangan nakal sama teman, jangan bakal lain. Kalau menurut Yulan, apakah anak perempuan dan anak laki-laki punya kesempatan untuk bermain bersama? Iya, saya sama teman-teman kan ada yang perempuan sama laki-laki. Cuman kadang teman-teman juga biasa ele-ele, apa begitu mengejek, baku cie-cie, gitu. Terus kalau di ejek-ejek begitu, bagaimana perasaannya? Tidak suka karena kan orang cuma bermain. Apakah Yulan pernah mendengar anak perempuan itu tidak diperlakukan dengan adil hanya karena dia seorang perempuan? Iya, pernah ada kita teman itu yang namanya Ati, dilarang sama dia mama kalau banyak bermain. Dia harus bantu dia mama di rumah, memasak dulu baru dia datang bermain. Dan kalau misalnya Yulan pengen bermain tapi mama melarang untuk keluar rumah, mama lebih menyuruh Yulan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, bagaimana perasaan Yulan di situ? Sedih karena tidak bisa bermain sama teman-teman. Padahal teman-teman tunggu Yulan untuk bermain, tapi mama larang bermain. Apakah ada harapan Yulan sebagai anak perempuan di masa yang akan datang? Harapannya bermain sama bantu orang tua. Menurut Yulan, Ya, apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak perempuan? mungkin bisa bantu mama di dapur, memasak, cuci piring, menyapu. Kalau bangun tidur pagi jangan lupa berdoa, membersihkan tempat tidur, lipat itu selimut. Dan jikalau Yulan ada kesempatan untuk menyampaikan kepada orang dewasa tentang bagaimana memperlakukan anak perempuan, apa yang akan Yulan katakan kepada orang dewasa tersebut? Jangan membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Baru kalau orang main sesama perempuan dan laki-laki jangan dicie-ciekan, begitu. Oke adik, terima kasih ya. Maaf kakak udah pakai waktunya sebentar. Semoga kedepannya adik Yulan semakin sukses, semakin jadi anak yang turut kepada orang tua. Dan tadi Yulan sudah mengatakan bahwa kedepannya tidak boleh ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dan harapan Kak Jelita, semoga Yulan bisa memperlakukan hal-hal yang sudah Yulan katakan ini di masa yang akan datang. Terima kasih Yulan. Ya, sama-sama. Jadi di sini Kak Benona ingin data dengan Kak bisa dipanggil Tasya. Kak mahasiswa dari UNIA dengan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Jadi deh, adik kenal siapa? Melani. Adik umur berapa? 11 tahun. Adik tinggal di sini. Kelas berapa? Kelas berapa? Di sini tak ada pertanyaan, adik jawab sesuai adiknya. Adik sebagai anak perempuan, apa saja hal-hal yang menurut adik itu menyenangkan atau adik suka? Adik suka cantik, bermain. Adik pernah nggak merasa ada hal-hal yang membuat adik bengkak karena adik ini anak perempuan? Ada? Enggak. Menurut adik itu anak perempuan dan laki-laki itu punya kesempatan yang sama enggak untuk bermain semua jenis permainan atau melakukan semua hal yang orang suka. Misalnya laki-laki itu suka main bola, perempuan main bola, atau perempuan boleh main bola dan laki-laki boleh main bola. Boleh? Siapa adik waktu itu? Jadi menurut adik laki-laki itu boleh bermain bola dan perempuan boleh main bola. Itu menurut adik itu cuma bermain karena dia cuma boleh bermain atau karena memang orang sama itu sama, nggak ada perbedaan dalam atau dengar ada anak perempuan lain yang diperlakukan berbeda atau tidak adil karena dia itu perempuan. Adik Maria atau Badina. Nah, kalau adik pernah dengar, bagaimana adik berperasaan? Adik kan sebagai anak perempuan, apa adik berharapan untuk menjadi seorang anak perempuan di masa depan? Apa adik berharapan? Jadi ke depan adik suka hal-hal apa saja yang ingin kamu lihat bahwa berubah atau tetap ada. Dan ini pertanyaan ini deh, menurut adik apa saja hal-hal hebat yang bisa dilakukan oleh anak perempuan? Hal-hal hebat yang menurut adik bikin anak perempuan ini. Jika adik ini kesempatan untuk memberikan saran kepada orang dewasa tentang bagaimana memperlakukan anak perempuan, apa yang akan adik katakan? Jangan perbolehkan anak laki-laki dan adik-adik sesuatu yang saya sebentar. Saat ini saya akan mewawancara kelas 9 SD. Nama saya Johanna, umur 12 tahun, tinggal di Lorong Kabupaten. Sebagai seorang anak perempuan, apa saja hal-hal yang menurutmu menyenangkan atau kamu sukai? Apakah kamu pernah merasa ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan hanya karena kamu seorang anak perempuan? Keluar malam-malam. Dan ketiga, menurutmu apakah anak perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk bermain semua jenis permainan atau melakukan semua kegiatan yang mereka sukai?
hebat, hal tetap ada. Mama tetap ada karena sukses. Yang kemudian, menurutmu apa saja hal-hal hebat yang bisa dilakukan oleh anak perempuan jika kamu punya kesempatan untuk memberikan saran kepada orang dewasa tentang bagaimana memperlakukan perempuan Memasak atau soal tidak ada. Sudah? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mercy Ratuliu. Saya mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Saat ini saya akan mewawancarai narasumber saya dengan kategori kelas 1 SMP. Boleh adik saya perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Gracia Timanto, kelas 7B, alamat Tukaran 1 lingkungan 2. Oke, boleh semua kasih pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertanyaan pertama, Gracia Kang tadi. Gracia sebagai anak perempuan, apa saja hal-hal yang menurut Gracia menyenangkan atau yang Gracia suka? Ada Apa contohnya apa? contohnya seperti membantu orang tua, menjaga adik, atau Nah, ada lain. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Gracia pernah merasa ada hal-hal yang boleh Gracia baking karena Gracia adalah anak perempuan? Contohnya apa? contohnya Yang boleh Gracia baking apa? merokok, boleh minum minuman keras, Nah, gitu sih. ada lagi atau hal-hal apa yang menurut adik anak perempuan itu boleh baking? Oh, pertanyaan selanjutnya, menurut Gracia, apakah anak perempuan dan anak laki-laki dapat kasih kesempatan yang sama for bermain semua jenis permainan atau mau baking semua kegiatan yang dorang suka? Dorang dapat kesempatan yang sama enggak bermain semua jenis kegiatan yang laki-laki dan perempuan? Ada kok permainan PS, karena menurut kita permainan PS itu bukan cuma anak laki-laki, tetapi boleh juga dengan anak perempuan. Oh, oke. Selanjutnya, pernah enggak adik Lia atau dengar ada anak perempuan lain yang dorang baking beda atau enggak adil karena dia perempuan? Enggak. Selama ini ada enggak pernah dengar tentang oh, oke. Jadi lanjut pertanyaan selanjutnya, apa Gracia harapan for mau jadi anak perempuan di masa depan? Menjadi Jadi apa lagi di sini? memimpin lingkungan. Cuma itu atau ada lagi? Ada harapan? Nah, hal-hal apa yang ingin Gracia suka lihat berubah atau tetap ada? Hal apa yang tetap ada itu seperti apa? Seperti membantu orang tua membersih lingkungan, membantu orang tua mencuci piring, dan membantu orang tua untuk menjaga adik. Jadi kebiasaan-kebiasaan di rumah itu keinginan itu tetap ada. Pertanyaan selanjutnya, menurut Gracia, apa hal-hal hebat yang boleh anak perempuan baking? Hal-hal yang hebat itu seperti Apa contoh hal-hal hebat sebagai anak perempuan boleh baking apa begitu? baking, menjaga adik, membantu
kalau Gracia dapat kesempatan mau kasih saran pak orang-orang yang lebih dewasa dari Gracia tentang bagaimana dorang mau memperlakukan anak perempuan itu, kira-kira Gracia saran apa? Saran For orang dewasa. jangan membedakan anak perempuan dan anak laki-laki karena anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Apalagi ada lagi yang boleh Gracia kasih saran for orang dewasa? Cuma itu. Oh. Oke, kalau begitu cuma itu yang mau ditanya. Makasih nih. Selamat sore Ade. Sore juga kakak. Ade. Jadi di sini kakak Toran dari kampus Unima, jurusan Kesehatan Masyarakat, ada punya tugas dari kakak punya dosen. Jadi di sini nanti kakak tanya Ade dan Ade akan jawab pertanyaan. Pokoknya Ade jawab sesuai apa yang Ade pikirkan saja. Sebelum kakak tanya, kakak memperkenalkan nama buat Ade. Nama kakak Konstantina Mirino. Kalau nama Ade? Binaro. Binaro. Untuk itu kakak masuk saja di pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai anak perempuan, apa saja hal-hal yang menurut Ade menyenangkan atau Ade suka? Mungkin Ade suka apa begitu sebagai anak perempuan, suka apa saja? Ya kalau orang tua beli baju ya saya senang. Oh, jadi kalau Ade punya orang tua beli baju, Ade sangat senang. Iya kan. Kalau gitu pertanyaan kedua, apakah Ade pernah ada hal-hal yang tidak boleh Ade lakukan hanya karena Ade seorang anak perempuan? Contohnya seperti apa begitu? Mungkin Ade seorang anak perempuan tuh tidak boleh membuat apa karena orang tua bilang Ade itu anak perempuan. Ya kasar buat kakak-kakak. Kasar kepada kakak-kakak. Nah, kalau cuma itu saja, kakak masuk ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Ade, apakah anak perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk bermain semua jenis permainan atau lakukan semua kegiatan mereka yang mereka suka? Mengapa? Mungkin menurut Ade, apakah perempuan saja yang bermain permainan semua atau tidak? Laki-laki juga bisa. Pertanyaan keempat, pernahkah Ade melihat atau mendengar ada anak perempuan lain yang diperlakukan berbeda atau tidak adil hanya karena dia perempuan? Bagaimana perasaan Ade tentang itu? Ya kalau dia bikin tidak baik ya ada di situ dan dia bikin tidak baik itu sudah bagus. Jadi kalau dia bikin barang yang tidak baik, Ade ke situ bilang jangan bikin yang tidak baik. Yang kelima, apa harapan Ade untuk menjadi seorang perempuan di masa depan? Hal-hal apa yang ingin Ade lihat berubah atau tetap ada? Mungkin Ade maunya di masa depan seperti apa begitu? Baik seperti orang tua. Jadi Ade pengen masa depan itu baik supaya orang tua bangga kepada Ade. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Ade apa saja hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak perempuan jika Ade punya kesempatan untuk memberikan saran kepada orang dewasa tentang bagaimana memperlakukan anak perempuan? Apa yang akan Ade lakukan? Mungkin untuk Ade mungkin memberikan saran kepada orang yang paling dewasa begitu, itu seperti apa begitu? Ade lebih menghargai orang yang lebih tua. Oh, jadi Ade lebih menghargai orang yang lebih tua dari Ade. Jadi itu saja pertanyaan dari kakak. Makasih Ade. Sama kakak.
Saat ini saya akan mewawancarai salah satu anak perempuan dengan kategori kelas 2 SMP. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kin Skarigis. Saya kelas 2 SMP umur 15 tahun bertempat di Dataran Pakar. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Adik Kinsi cukup menjawab sesuai dengan apa yang Kinsi pahami atau mungkin yang Kinsi tahu atau pernah alami. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Sebagai seorang anak perempuan, apa saja hal-hal yang menurut Kinsi menyenangkan atau yang Kinsi sukai? Seperti keluar jalan-jalan dengan teman, bermain sama bermain hati. Pertanyaan kedua, apakah Kinsi pernah merasa ada hal-hal yang tidak boleh Kinsi lakukan hanya karena Kinsi itu anak perempuan? Kata mama, kalau lagi sedang mengalami menstruasi tidak boleh berdekat dengan laki-laki karena itu bisa menyebabkan hal negatif sama perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Kinsi, apakah anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai kesempatan untuk bermain semua jenis permainan atau melakukan semua kegiatan yang mereka sukai? Boleh, karena masing-masing dari selera mereka mau main atau tidak. Jadi boleh. Boleh. Nah, selanjutnya, pernahkah Kinsi melihat atau mendengar ada anak perempuan yang diperlakukan berbeda atau tidak adil hanya karena dia seorang anak perempuan? Saya pernah melihat teman saya ini sedikit genit dia sama laki-laki. Kalau misalkan dia dapat menstruasi begitu, hal-hal yang membuat saya juga tidak suka karena dia sering dekat dengan laki-laki. Makanya dia dapat dilecehkan sama kakak kelasnya. Selanjutnya, apa harapan Kinsi untuk menjadi seorang anak perempuan di masa depan? Atau hal-hal apa yang ingin Kinsi lihat berubah atau mungkin tetap ada? Mau dirubah itu kalau di masa depan ubah kita menjadi lebih baik dan juga berprestasi untuk membanggakan orang tua. Nah, pertanyaan yang terakhir, menurut Kinsi, apa saja hal-hal hebat yang bisa dilakukan oleh anak perempuan, dan jika Kinsi mempunyai kesempatan untuk memberikan saran kepada orang dewasa tentang bagaimana memperlakukan anak perempuan, apa yang Kinsi akan katakan? Menjadi mengasih saran kepada kakak-kakak menjadi anak perempuan yang lebih baik lagi untuk saran kepada wanita. Jadi menjadi lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya Desi Tomawihibung. Di sini saya akan mewawancarai seorang responden dengan kategori SMP kelas 3. Adik boleh perkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Robot, umur 14 tahun, tinggal di Koya, Tondano Selatan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan adik cukup menjawab sesuai dengan apa yang adik pernah alami atau adik ketahui. Pertanyaan pertama, sebagai seorang anak perempuan, apa saja hal-hal yang menurut adik menyenangkan atau adik sukai? Untuk itu, keluar dengan tamang-tamang. Ada hal lain lupa sama yang hobi atau kebiasaan yang adik lakukan di rumah? Untuk kebiasaan lebih sering membaca novel dan sejenisnya. Membaca novel. Pertanyaan kedua, apakah adik pernah merasa ada hal-hal yang tidak boleh atau lakukan hanya karena adik seorang anak perempuan? Kalau ada, boleh kasih contoh dong. Ada sih itu sebenarnya keluar malam. Iya, sebenarnya kan itu tahu jaga diri, jadi sebenarnya boleh ada batas waktu katuno. Oh, jadi menurut adik itu batasan hal-hal yang nggak boleh kalau misalnya keluar malam di umur adik yang sekarang. Baik, pertanyaan ketiga, menurut adik, apakah anak perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama mau bermain sama jenis permainan?
Kalau ada boleh jelaskan. Menurut pribadi ada sih kak, karena ada cewek-cewek tomboy yang mungkin dia hobi bermain bola. Baru waktu kecil pernah bermain sama-sama dengan laki-laki. Bermain di yang perempuan itu Yang permainan. perempuan, iya. Oh, kalau berarti itu sesuai dengan DP pengalaman. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, pernahkah adik melihat atau mendengar ada anak perempuan lain yang diperlakukan berbeda atau tidak adil hanya karena dia perempuan? Bagaimana perasaan tentang itu? Ada sih kak. Boleh adik jelaskan DP cerita atau DP kejadian waktu itu boleh? Pengalaman pemilihan ketua kelas waktu di sekolah itu guru-guru lebih pilih calon laki-laki daripada perempuan. Karena guru-guru pikir laki-laki lebih mampu daripada perempuan. Jadi di situ boleh adik lihat dong, di situ sudah ada kesetaraan Kang. Karena dia laki-laki jadi guru lebih pilih laki-laki juga yang jadi ketua kelas. Kalau pas adik pilih itu dong, bagaimana adik perasaan pas dia tahu kalau misalnya tuh laki-laki yang dia jadi ketua kelas? Itu perasaan sih itu nggak adil karena kan tuh orang laki-laki dan perempuan sama, kan belum tentu lagi laki-laki mampu memimpin itu kelas. Dari adik pertanyaan tadi, jawaban tadi, hal-hal apa yang ingin adik ubah atau tetap ada? Hal sih yang ingin berubah itu ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, karena banyak beberapa kejadian yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Karena dari ADP pengalaman sebelumnya tadi sudah jawab, karena kan banyak tuh di sekolah yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki daripada perempuan. Baik, pertanyaan yang terakhir, menurut Ade apa saja hal-hal hebat yang bisa dilakukan oleh anak perempuan? Menurut Ade hal-hal hebat apa dong? Maksudnya prestasi-prestasi apa atau suatu kebanggaan apa yang boleh perempuan lakukan? Kalau menurut pribadi sih banyak hal, ambil contohnya beberapa hal. Kalau perempuan itu boleh memimpin, boleh ini menurut Ade pengalaman yang memimpin suatu organisasi. Kalau di rumah dong apa hal hebat apa dong kalau sekitaran yang Ade lakukan di rumah? Banyak sih ya, untuk di rumah sih cuma membantu orang tua, karena kan itu tanggung jawab dasar. Dan selanjutnya kan tadi ini sambungan sih, kalau adik punya kesempatan kasih saran for orang dewasa untuk dewasa tentang bagaimana perlakukan anak perempuan, apa kira-kira adik saran? Untuk saran pribadi sih itu menghilangkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Banyak kejadian di orang dewasa yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan di bidang apapun itu. Sama yang tadi kan contoh adik guru Kang memilih ketua kelas. Ya cuma itu pertanyaan. Terima kasih. Nama saya Jiran Rengka. Di sini saya akan mewawancari seorang responden dengan kategori kelas 3 SMP. Ada boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Meisira Rizkyla Paruntu, umur 14 tahun, tinggal di Tata Aran Patar, Tondano. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Adik cukup menjawab apa yang adik alami dan rasakan. Pertanyaan yang pertama, adik sebagai anak perempuan, apa saja hal-hal yang menurut adik menyenangkan atau yang adik suka? Ada kak, misalnya kalau ada teman, dia main HP di rumah. Oh, jadi yang hal yang adik sukai itu main HP di rumah dan kalau sama kamu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa adik pernah merasa ada hal-hal yang membuat adik karena adik adalah anak perempuan? Boleh adik kasih contoh seperti apa? Ada kak, sama dia nggak boleh keluar malam, dia nggak boleh pulang lat. Karena kan di usia yang adik yang SMP kelas ini kan masih dibawa sama orang tua kan. Pertanyaan selanjutnya, menurut adik apakah anak perempuan dan anak laki-laki dapat kasih kesempatan yang
sama for bermain semua jenis permainan atau mau baking semua kegiatan yang orang suka. Adakah anak perempuan dia main layang-layang dengan anak laki-laki, dan waktu kecilnya dia main dengan laki-laki? Sebenarnya kan kalau main layang-layang itu kan anak laki-laki punya kan, cuma karena dari ini tomboy jadi. Ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, pernah enggak adik lihat atau dengar ada anak perempuan lain yang orang baking beda atau enggak adil karena dia perempuan? Waktu pengalaman sih Kak, waktu pas pemilihan ketua OSIS, tapi guru-guru suka pilih ketua OSIS yang laki-laki, karena kan orang pikir laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Maksudnya perempuan boleh toh mau jadi pemimpin ketua OSIS. Bagaimana pas adik tahu itu tentang itu, adik berpesan bagaimana? Nggak adil dong Kak, masa cuma laki-laki yang boleh, perempuannya kan boleh menjadi ketua OSIS. Apa adik harapan for menjadi anak perempuan di masa depan? Tapi harapan menjadi orang sukses dan mesti bangga orang tua. Dari pertanyaan tadi, hal-hal apa yang ingin adik suka lihat berubah atau tetap ada? Kalau kita sih Kak, merubah kita cara pemikiran supaya kedepannya lebih baik lagi. Oh, supaya tuh pemikiran yang sekarang lebih baik-baik kan ke depan. Ya Kak. Menurut adik, apa hal-hal hebat yang boleh anak perempuan miliki? Kalau menurut kita sih Kak, sama dengan prestasi di sekolah, prestasi voli. Oh, semacam begitu kan. Kalau adik ada kesempatan, for kasih saran pak orang-orang yang lebih dewasa tentang bagaimana memperlakukan anak perempuan, apa yang adik mau bilang atau mau kasih saran pak orang dewasa? Menurut pribadi kita sih Kak, untuk kedepannya laki-laki dan perempuan mesti kasih sama. Karena banyak yang kita lihat orang dewasa, orang lebih mengutamakan anak laki-laki untuk menjadi pemimpin di sekolah. Padahal perempuan boleh menjadi pemimpin di sekolah, bukan hanya laki-laki saja. Jadi di sini dia lihat sudah ada kesetaraan kan antara anak laki-laki dan perempuan. Contohnya sama yang tadi kan, guru lebih memilih anak laki-laki daripada perempuan. Padahal kan perempuan juga bisa kan menjadi seorang pemimpin di sekolah. Iya Kak. Baik, hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gladys, umur 14 tahun, kelas 3 SMP, alamat Lorong Semadi. Sebagai sebuah anak perempuan, apa saja hal-hal yang membuatmu menyenangkan atau kamu sukai? Saya suka banyak hal seperti menulis, membaca novel, mendengarkan musik. Saya juga suka olahraga seperti bulu tangkis. Menurutmu, apakah anak perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk mengenal sebuah jenis permainan atau melakukan sebuah kreativitas? Menurutku seharusnya punya kesempatan yang sama, karena semua anak berhak melakukan apa yang mereka sukai dan minati, tanpa dibatasi adanya jenis kelabu. Apakah kamu pernah merasakan hal yang tidak boleh kamu lakukan hanya karena kamu sebuah anak perempuan? Ya, pernah. Kadang-kadang aku dilarang untuk keluar malam dan juga dilarang mengikuti ekstrakurikuler yang kebanyakan cowok seperti futsal. Pernahkah kamu melihat atau mendengar ada anak perempuan lain lagi melakukan berbeda atau sebaliknya hanya karena dia perempuan? Bagaimana perasaanmu? Pernah ada teman yang ingin ikut ekskul futsal, tapi hanya karena dia perempuan dia tidak diperbolehkan. Melihat itu saya rasa agak sedikit marah dan sedih, karena perempuan juga bisa bermain. Apa harapanmu untuk menjadi seorang anak perempuan di masa depan? Hal-hal apa yang ingin kamu lihat berubah atau tercapai? Aku berharap di masa
masa depan semua anak bisa mengejar cita-cita mereka tanpa adanya diskriminasi. Aku juga berharap dunia menjadi lebih aman dan aku ingin kebebasan berpendapat itu ada bagi setiap anak. Menurutmu apa saja hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak perempuan jika kamu punya kesempatan untuk menjadi bicara bersama orang dewasa tentang bagaimana memperlakukan anak perempuan? Apa yang akan kamu lakukan? Anak perempuan bisa melakukan apa saja, menjadi ilmuwan, atlet, pemimpin, bahkan seniman, atau mengejar cita-cita mereka. Dan untuk orang dewasa, aku akan bilang, berikan kesempatan kepada anak perempuan dan jangan batasi apa yang menjadi mimpi mereka ke depannya.